Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tasyaa'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Miftahul Khair yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita telah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita diberikan oleh Allah tidur yang nyenyak, dan alhamdulillah kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian kita yang sementara. Kemudian kita dipilihkan oleh Allah jalan yang terbaik, yaitu kita bisa mendatangi seruannya untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kami akan lanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan mengenai tentang kitab Safinatun Najah. Bahwa kemarin kita telah membahas mengenai tentang kalimat ataupun awalan daripada muqaddimah buku ini, di mana musannif memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kami tambahkan, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu perkara, satu perbuatan yang baik, manakala perbuatan baik itu ketika dikerjakan tidak diawali atau tidak dimulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan, kebaikan daripada amalan perbuatan tersebut terputus, keberkahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatannya sepele, tetapi memiliki makna yang sangat dalam bagi amaliyah-amaliyah kita semua. Ketika kita ingin berbuat kebaikan-kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin membuahkan perbuatan tersebut kebaikan-kebaikan, maka di sini ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita agar kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang lampau ada seorang istri yang dia memiliki seorang suami, boleh dikatakan suami ini munafik. Munafik itu adalah orang yang berhati atau bermuka dua. Satu, dia melakukan kebaikan-kebaikan, tapi satu hal lagi, dia juga melakukan keburukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri daripada suami yang munafik ini ternyata dia wanita yang soleh, wanita yang solehah.
setiap dia memulai perkara-perkara atau perbuatan-perbuatannya, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia senantiasa mengucapkan kalimat basmalah ini dalam setiap perbuatannya yang baik-baik. Sehingga apa? Ucapan bismillah yang dia lafalkan ini, karena suaminya itu adalah seorang munafik, dia memiliki rasa yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh si istri ini. Akhirnya suatu saat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si suami yang munafik ini kemudian membuat siasat, membuat makar. Dia ingin menjerumuskan istrinya yang suka membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatannya. Suatu saat dia pura-pura akan bekerja keluar kota. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, saya memiliki satu kepal ataupun satu bungkus, di mana bungkus ini adalah isinya emas. Tolong jaga, tolong simpan yang baik dan rapih. Karena saya khawatir kalau saya taruh, kemudian saya tinggalkan, nanti ada seorang yang jahat, orang yang ingin mengambilnya, diambil, dan saya akan kehilangan itu. Tetapi kamu kan ada di rumah. Kamu saya minta untuk bisa menjaga, menyimpan barang ini." Apa? Karena dia seorang istri yang solehah, dia pun mengatakan, "Wahai suamiku, siap, aku akan menyimpan dan menjaganya." Akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si suami mengatakan, "Ya simpanlah, tapi juga aku ingin tahu kamu di mana menyimpannya, sehingga suatu saat nanti ketika kamu lupa menyimpannya, aku ikat, aku bisa menunjukkannya. Ayo kita sama-sama." Akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emas ini pun disimpan di satu tempat yang sangat rapih dan sangat tersembunyi. Tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali keduanya. Tetapi dasar munafik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah disimpan dengan rapi, dengan tersembunyi, si suami ini pergi. Tetapi apa, setelah melihat istrinya itu tidak ada, emas yang tadi disuruh disimpan diambilnya. Setelah diambilnya Bapak Ibu sekalian, dia bawa si emasnya ini dan dia masukkan, cemplungkan di dalam sumur yang ada dekat rumahnya. Dicemplungkan di dalam sumur yang ada dekat rumahnya. Karena apa? Kalau dimasukkan dalam sumur, nggak mungkin orang akan mengambilnya Bapak Ibu sekalian. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah agar nanti ketika dia pura-pura pulang dari pekerjaannya, dia akan tanyakan, "Wahai istriku, apakah emas yang kutitipkan kepadamu masih ada?" "Masih ada." Dia pasti akan menjawab seperti itu dalam pikirannya. Tetapi nanti ketika dia mencarinya tidak akan ditemukan, saya bisa ada alasan untuk menghukumnya. Kalau saya menghukumnya karena dia suka membaca bismillah, tidak etis, tidak pantas. Karena itu adalah kalimat kebaikan. Karena orang munafik itu sebenarnya tahu, Pak. Sebenarnya tahu, tapi dia tidak mau mendengarkan, tidak mau mengamalkan. Itu sifat-sifat orang munafik. Akhirnya Pak, dia pun pergi Pak, meninggalkan rumah dan istrinya. Suatu saat, setelah sekian lama, dia meninggalkan rumahnya, dia pulang. Dan dia bertanya kepada istrinya, seperti apa yang tadi diniatkan. "Wah istriku, apakah emas yang kutitipkan kepadamu aman?" "Alhamdulillah suamiku, aman-aman saja, tidak ada apa-apa yang terjadi padanya." Ini kata si istrinya. Setelah itu coba saya pengen lihat. Nah dalam hati suaminya ini, "Kamu rasain, kamu nanti akan kuhukum kamu karena kamu telah melalaikan amanah yang kutitipkan padamu."
Tetapi apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika dua orang ini menuju tempat di mana penyimpanan ini dilakukan, ya, kemudian istrinya membuka laci atau membuka pintu daripada lemari ataupun apa, dibukanya dan diambilnya masih ada. Maka heranlah si suami ini, loh, kok masih ada? Padahal sudah saya ambil dan saya masukkan ke dalam sumur. Kok kejadiannya seperti ini? Kok ada? Dia terheran-heran Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian dia mencoba, jangan-jangan ini adalah imitasi. Ini adalah tipuannya, atau ini adalah apa namanya Bapak Ibu sekalian? Hal yang lain. Saya akan coba. Dia pun pergi keluar melihat sumur, ditengoknya ke bawah, tidak ada apa-apa Bapak Ibu sekalian. Dikisahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena si perempuan yang solehah ini sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suaminya, apalagi dari orang lain. Ternyata dalam satu kisah bahwa ketika si suami ini datang atau dia pulang, menjelang beberapa saat dia sampai di rumah, Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mengambil emas yang dimasukkan dalam sumur itu dan ditaruh kembali di tempatnya semula. Ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca bismillah di awal-awal kita mulai pekerjaan, maka insya Allah bukan saja Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita, tetapi malaikatnya pun akan membantu dan menolong kita, meringankan pekerjaan kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga jangan kita sepelekan Bapak Ibu sekalian. Bismillah yang mungkin diucapkan tidak ada 1 menit, tetapi memiliki efek yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Kita telah membersamakan Allah dalam langkah kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kemudian Bapak Ibu sekalian, musannif pengarang buku ini dia pun memulainya dengan membaca bismillah agar semuanya dimudahkan. Agar nantinya ilmu yang dia tulis, ilmu yang dia akan sebarkan, ini akan bisa memberikan kemanfaatan kepada seluruh umat yang mau membaca dan mengamalkannya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musannif kemudian melanjutkan dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta seluruh alam ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membedah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kita akan temukan dalam artinya Bapak Ibu sekalian segala puji. Alhamdulillah itu artinya segala puji. Ketika kita mendengar kalimat segala Bapak Ibu sekalian, kalau kita uraikan dalam ilmu bahasa, maka kata segala itu menunjukkan arti apa Pak? Jamak. Berarti bukan satu, tetapi memiliki makna jamak, memiliki makna yang banyak. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, loh kok banyak apa ini? Segala puji. Oh berarti pujinya ini banyak, bukan cuma satu. Pujinya itu banyak. Apa sih Pak puji itu Pak? Pujian. Apalagi Pak? Pengakuan. Ya, pengakuan. Apalagi? Sesuatu yang memiliki nilai. Itu puji. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian menafsirkan ya jamak yang ada di dalam kalimat segala puji itu ada 4 macamnya. Ada 4 macamnya. Puji yang pertama ulama mengatakan adalah puji kodim li kodim. Puji kodim li kodim. Apa itu maksudnya? Kodim
itu adalah salah satu nama dan sifat Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang terdahulu, qadim. Maka Allah wujud, qidam, qadim itu sama, Pak. Qadim, li qadim, ya, puji qadim, li qadim. Artinya apa? Allah memuji dirinya sendiri, karena memang itu milik Allah. Ketika Allah mengalem, tahu Pak, malem bahasa Jawa Pak ya, memuji dirinya sendiri itu pantas Pak, karena dikatakan tadi alhamdulillah, segala pujian itu adalah milik Allah, kembalinya kepada Allah. Tidak ada selain Allah itu yang memiliki pujian. Maka Allah memuji dirinya sendiri. Maka sering kita temukan Pak dalam Al-Quran, seperti kita membaca surat Al-Baqarah ayat 255. Ya betul, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu, ya. Allah, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Itu Allah yang ngomong, Pak. Allah memuji dirinya. Ada yang protes? Ada yang menyangkal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya? Tidak ada, Pak. Karena itu memang pakaian Allah, karena itu memang miliknya. Pantaslah ketika Allah memuji dirinya. Siapa Pak yang mencoba untuk menyangkal ini, tidak mengakui itu, Pak? Tidak bisa. Keberadaan kita pun ini adalah milik Allah. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini akan menyadarkan kita, Pak, kita hidup di dunia ini tidak memiliki daya dan upaya. Jangankan apa yang kita miliki, Pak, jangankan apa yang kita miliki, harta kita, anak kita, istri kita, rumah kita, semua hal-hal yang kita miliki itu bukan milik kita, Pak. Kita tidak bisa menguasai seluruhnya. Bahkan diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu adalah milik Allah. Jadi gerak dan langkah kita pada hakikatnya itu adalah telah dibatasi oleh Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan kita menguasai seluruh tubuh kita, Pak, kita menguasai 2 kelopak mata kita pun tidak sanggup. Ketika Allah sudah mengatakan ngantuklah kamu, maka apa yang terjadi, Pak? Nggak bisa kita, Pak, mau dibolehkan, mau dibuka matanya selebar-lebarnya, nggak akan sanggup. Karena apa? Kita milik Allah, Pak, bukan milik diri kita. Bahkan mata yang menempel, melekat dalam tubuh kita, dalam kepala kita, itu adalah milik Allah. Apalagi roh kita, Pak, nyawa kita, jelas itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendaki roh kita dicabut oleh Allah, maka apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu memiliki ajalnya, Pak. Ajal itu artinya apa, Pak? Batas akhir. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak ada satu orang pun yang sanggup, ya, untuk mengakhirkan, nanti aja saya matinya. Wahai roh, wahai nyawa, nanti dulu. Saya masih punya kegiatan-kegiatan ini, saya masih mau pekerjaan-pekerjaan yang belum saya selesaikan. Jangan mati kamu. Bisa nggak, Pak? Tidak bisa. Wala yastaqdimun, atau mendahulukannya, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak bukan saatnya kamu mati, maka walaupun tertembak dengan beberapa macam peluru dalam tubuhnya, maka dia tidak akan mati, Pak. Ini menunjukkan bahwa kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu sedemikian. Jadi alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Allah, memiliki makna pujian yang 4. Tadi pertama adalah memujinya dirinya Allah kepada dirinya sendiri.
Qadim li qadim. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah puji qadim li hadis. Memujinya zat yang terdahulu kepada yang baru. Yang terdahulu itu Allah, yang baru itu makhluknya, Pak. Kita tahu al-hadis, ya, orang-orang yang baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Pak, siapa yang dipuji oleh Allah? Al-hadits, makhluk mana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan temukan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat-ayatnya, Pak. Salah satunya adalah yang tertera di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah berada pada akhlak yang sangat tinggi. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji, Pak, tentang akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang makhluk yang memiliki akhlak yang tinggi. Akhlak yang agung, Pak. Dan memang akhlak yang agung itu dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suri tauladan bagi umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, beliau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini bukan dengan kekuatan. Dengan tidak seperti apa yang difitnahkan oleh orang-orang di luar Islam, bahwa Islam disebarkan, didakwahkan melalui pedang. Tidak, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam itu adalah dengan akhlaknya. Mulai dari kecil, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendatangi tempat-tempat yang menjadi persembahan. Di mana persembahan itu adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijaga wajahnya, dijaga dirinya, dijaga kakinya, dijaga langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendatangi tempat-tempat yang semacam itu. Bahkan sampai akhirnya pada masa-masa tertentu, Pak, menjelang umur 40 tahun, Nabi Muhammad itu sering bertahanus, sering bersemedi, kalau bahasa kitanya. Dia memikirkan tentang kondisi umat yang semacam ini, akhlaknya telah bobrok. Sehingga beliau bertahanus, dia bersemedi di Gua Hira untuk memikirkan bagaimana merubah daripada masyarakat yang semacam itu untuk menjadi masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal di kalangan mereka adalah sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah Bapak Ibu sekalian, senjata yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperkenalkan Islam kepada umat manusia ini adalah dengan akhlaknya. Sehingga Bapak, dunia pun mengakui, para pakar mengakui, Pak, dari tokoh-tokoh dunia yang pernah ada, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama. Karena apa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam menyebarkan Islam, ya, di masa hidupnya, Pak, itu merekrut umatnya, merekrut sahabatnya, merekrut pengikutnya, itu sangat luar biasa, sangat signifikan. Tidak seperti nabi-nabi yang lain, Pak. Kita tahu, Pak, Nabi Isa alaihissalam dengan kekuatan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat bagi dirinya,
dan disaksikan banyak orang, pengikutnya cuma 12 orang yang disebut dengan nama kaum Hawariyun. Cuma 12 orang, Pak. Yang lainnya itu memusuhi. Bahkan sampai akhirnya Nabi Isa itu akan dibunuh. Walaupun yang dibunuh itu, yang ada di tiang salib itu sebenarnya bukan Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah salah satu daripada muridnya yang berkhianat. Kemudian kalau kita baca, Pak, dalam Al-Quran, Pak, ya, baik dalam surat Nuh itu sendiri atau di dalam surat yang lain, sejarah tentang perjuangan dakwah daripada Nabiullah Nuh alaihissalam ketika beliau mendakwakan tauhid, ketika mendakwakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang namanya Islam ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Di situ dikatakan, bahkan dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni da'autuhum." Sesungguhnya kami telah mengajarkan kepada mereka lailan wa naharan. Kami telah mengajarkan ajaran tauhidmu, ajaran-ajaranmu itu baik siang maupun malam, Pak. Coba, Pak, siang atau malam? Siang atau malam, luar biasa, Pak. Bergerak terus baginda Nabi Nuh alaihissalam mengejarkan ajaran agama Allah ini. Tetapi apa? Mereka itu lari. Mereka itu menutup telinganya dengan jari-jarinya. Tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ini, Pak, yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Padahal apa, Pak? Kalau kita baca Al-Quran, bahwa hidupnya atau masa perjuangannya, kalau saya mengatakan masa perjuangannya, masa dakwahnya, Pak, bukan umurnya. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, masa perjuangan daripada Nabi Nuh alaihissalam dalam mendakwahkan Islam, dalam mendakwahkan tauhid itu selama 1 milenium minus 50 tahun. Berarti berapa, Pak? 1 milenium itu berapa, Pak? 1000 tahun. Minus 50, berarti berapa, Pak? 950 tahun. 950 tahun, Pak. Nabi Nuh bergerak, Nabi Nuh berdakwah, mengajarkan agama Allah, mengajarkan tauhid. Yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, pengikutnya itu sangat terbatas. Hanya orang-orang yang mau menaiki kapalnya ketika terjadi banjir, Bapak Ibu sekalian. Itu aja orang-orang yang mau beriman kepadanya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, anak dan istri daripada Nabi Nuh alaihissalam itu pun menolak ajaran daripada Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh itu ada 4 orang, Pak. Tapi dari 4 orang itu 1 yang kafir, yang menolak ajaran daripada Nabi Nuh alaihissalam, dia bernama Kan'an. Istrinya pun, Pak, istrinya pun itu kafir. Coba, Pak, orang yang mendampinginya, yang harusnya setia, harusnya mendukung dan lain sebagainya, justru dia melawannya. Apalagi orang lain. Sampai suatu saat ketika terjadi banjir itu, semua orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa taala menaiki kapal, dilihatnya anaknya yang namanya Kan'an itu dipanggil, "Ya bunayyar kam ma'ana," wahai anakku, mari bersama-sama naik kapal ini. La 'asimal yaum, tidak ada yang bisa selamat pada hari ini illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seruan daripada Nabi Nuh alaihissalam ini, Pak, yang disampaikan kepada putranya ini, dia menjawab, "Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal mal." Wahai bapakku, aku akan menaiki gunung yang tertinggi yang bisa akan menyelamatkan diriku daripada banjir ini. Ternyata tidak bisa, Pak. Semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang-orang yang berada di dalam kapal tersebutlah yang selamat. Dan ini, Pak, satu kisah. Ini dulu saya nggak ngerti, Pak. Ketika
Kami kecil gitu Pak ya. Ketika kecil itu dulu Pak. Di kampung itu di masjid-masjid, di musola-musola itu pada tanggal 10 Muharram. Kalau kita kenalnya apa 10 Muharram itu? 10 Suro gitu Pak ya. 10 itu ya Asyura Pak. Jadi 10-10. Ini kesalahan kaprah kita Pak. Asyura itu artinya adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Tapi kita sering menyebutnya bulan Suro. Bulan 10 gitu. Padahal itu bulan pertama Pak. Dalam kalender Islam, Asyura itu adalah bulan yang pertama. Kita sekarang berada di bulan yang ke-11. Insya Allah sebulan lagi kita masuki bulan yang terakhir, bulan yang ke-12. Dzulqa'dah, kemudian nanti Dzulhijjah. Baru kita mulai lagi satu lagi bulan. Bulan yang pertama, yaitu bulan Muharram. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah, Allah katakan begini Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di dalam Islam atau dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Nah, apa yang terjadi, Pak? Di 10 Muharram tadi di kampung kami, Pak, entah mungkin barangkali di kampung-kampung Bapak juga sama, Pak ya. Itu apa? Ada selamatan, Pak. Ada selamatan. Ada bubur, kalau tidak namanya kue apem Pak, tapi cukit yang kecil-kecil gitu loh Pak. Rasanya agak kecut gitu. Kemudian juga ada makanan Pak. Makanan yang mungkin kalau sekarang itu bubur Manado lah. Tercampur semuanya, mungkin gitu Pak, ada yang di kampung Pak. Semuanya dimasak, semuanya saji satu gitu. Awalnya saya berpikir, karena memang belum memiliki ilmu, belum memiliki pengetahuan, belum ada pemberitahuan gitu Pak. Kok seperti ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata adat kebiasaan yang semacam itu atau namanya urf. Kalau dalam bahasa Islamnya urf, Pak. Itu adalah mengenang tentang sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Tentang sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kapal ini mendarat, Bapak Ibu sekalian, kapal yang ditumpangi oleh Nabi Nuh dan umatnya mendarat, banjir telah surut, maka Nabi Nuh kemudian bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, wahai sahabatku, apakah makanan-makanan yang kita bawa dalam kapal ini masih tersisa? Masih, wahai Nabi Allah. Sebagai rasa syukur kita, kata Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, karena kita telah mendarat, kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir ini, maka tolong semua makanan-makanan yang ada itu dimasak semuanya jadi satu dan kita makan bersama. Ternyata dari situ Pak, sejarahnya kita makan makanan yang tercampur semuanya itu adalah mengikuti langkah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata itu. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara masyarakat kita menganggap bulan Muharram itu adalah bulan sial. Bulan apa Pak? Sial. Betul nggak Pak kira-kira Pak? Saya mau bertanya sama Bapak, ada kira-kira nanti di bulan Muharram ada orang yang mantenan, orang yang duwe gawe, orang yang berhajatan, ada nggak kira-kira Pak? Nggak ada, semuanya di stop Pak. Bertumpuk nanti pada bulan Dzulhijjah. Orang ini hari ini aja Pak, saya ada 5 undangan Pak. Hari ini saya ada undangan 5 undangan pernikahan gitu. Kenapa? Mengejar supaya jangan sampai nanti terjadi pada bulan Muharram. Bahkan bangun rumah pun nggak boleh. Jangan sampai di bulan Muharram. Kalaupun sudah terjadi, berhentilah dulu. Nanti dilanjutkan pada bulan Safarnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pemahaman pemikiran ini itu ada 2, Pak. Ada 2. Pertama, itu adalah pemikiran yang tahayul, yang hanya menghayal-hayal saja Pak.
nanti terjadi begini begitu. Mudaratnya itu sangat luar biasa kepada diri kita. Maka jangan lakukan itu. Ini adalah kepercayaan yang tahayul. Kemudian yang kedua, Pak, ini adalah pengaruh daripada ajaran Syiah. Pengaruh daripada ajaran Syiah. Kenapa? Syiah itu menjadikan bulan Muharram 1 bulan penuh itu, Pak. Bahkan mereka itu biasanya sampai 40 hari. Seperti kemarin kematian Khomeini, ya, pimpinan Iran, itu mereka bergabung sampai dengan 40 hari, Pak. Ternyata ini adalah ajaran Syiah, Pak. Karena apa? Syiah menganggap bulan Muharram itu adalah bulan hazan, bulan bersedih. Tidak boleh mengadakan kesenangan-kesenangan di dalamnya. Kenapa itu, Pak? Karena ada satu peristiwa yang sangat tragis, ya. Peristiwa yang sangat menyedihkan. Penghulu pemuda surga, pemimpin pemuda surga, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain, Bah, anak daripada Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Ali, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dibunuh di Karbala, Irak, Pak. Ditipu oleh orang-orang yang mengkhianatinya. Dia dipanggil ke sana, akan dibaiat, akan menjadi pemimpin. Setelah kakaknya yang bernama Hasan, dia akan naik nanti menjadi pemimpin kaum muslimin, Pak. Saya akan membaiatmu. Muawiyah harus gugur. Tetapi apa? Ditipu, Pak, oleh mereka. Ditipunya mereka tidak membaiat, Pak. Kemudian nanti pasukan daripada Yazid bin Muawiyah datang, dan disitulah kemudian seluruh anaknya, keluarganya daripada Husain ini semuanya dibunuh, tidak ada yang hidup kecuali satu, Pak. Dan bahkan Husainnya sendiri itu dipenggal kepalanya. Padahal dia pemuda pemimpin ahli surga, Pak. Dari kalangan-kalangan pemuda nanti akan dipimpin oleh 2 orang, Hasan dan Husain. Tapi berani-beraninya, Pak, ini kaumnya Yazid, tentara Yazid membunuh, memenggal kepala daripada Husain alaihissalam. Dia dipenggal, Pak. Akhirnya bahkan kepalanya itu, Pak, kepalanya itu dijadikan bola, ditendang sana sini, seperti orang main bola. Padahal kepala mulia, Pak, kepala penduduk surga, bahkan pemimpin pemuda-pemuda daripada penghuni surga. Masya Allah, laknatullah mereka, Pak. Dan ini sudah diberitakan oleh Rasulullah, Pak, bahwa nanti kamu Husain, cucuku, kamu akan mati dengan cara seperti ini. Udah diramal, bukan ramal, Pak, ya, Rasulullah bukan peramal. Iya, sudah dibayangkan oleh Rasulullah SAW semacam itu. Dan inilah, Pak, kemudian, ya, ajaran Syiah itu mengatakan kita tidak boleh mengadakan pesta. Kita tidak boleh mengadakan kesenangan-kesenangan di dalam bulan ini. Bersedihlah kalian semua. Maka sering kita lihat, Pak, di tayangan-tayangan, ya, baik televisi atau apa, kalau 10 Muharram mereka itu dirantai, mukuli kepala sendiri, ya, seperti itu. Karena apa? Katanya penderitaan yang kita alami, bercucuran darah kita ini belum seberat apa yang dialami oleh Imam Husain. Kalau menurut mereka itu seperti itu, Pak. Nah, bagi kita bagaimana, Pak? Itu peristiwa yang lalu. Kita jadikan sejarah saja, tetapi tidak perlu kita mengikuti semacam itu sampai kita menyakiti diri sendiri. Itu namanya zalim, Pak. Nggak boleh. Silakan yang mau mantu-mantu. Siapa yang mau menikah di bulan itu, silakan. Siapa yang bangun rumah, baik yang akan maupun yang sudah, terusin. Tidak akan terjadi masalah, Pak. Insya Allah, asal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kuat. Jangan sampai terbayang semacam itu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua itu adalah pojim li hadis, Pak. Memujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Yaitu Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang sangat mulia tersebut.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya selesaikan dulu masalah pujian. Yang ketiga Pak, tadi kan ada 4. Puji qadim li qadim, puji qadim li hadis. Yang ketiga itu adalah puji hadis li qadim. Memujinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memang umum, Pak. Dan kita memang diharuskan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita terima, itu pantas kita untuk memujinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kepada kita, Pak. La in syakartum la zidannakum. Kiranya kamu itu bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Ini perintah, Pak. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala adalah perintah, keharusan bagi kita. Dan ini sudah umum. Walaupun kenyataannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit orang-orang yang mau bersyukur. Sedikit sekali. Kebanyakan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kita lupa, Pak. Kita lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Lupa terhadap yang beri nikmat itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, Pak, adalah puji hadis li hadis. Memujinya makhluk terhadap makhluk yang lain. Ada seseorang yang berprestasi, kita muji, luar biasa kamu ya, hebat kamu. Ada orang yang apa lagi, Pak? Mungkin barangkali ganteng, cantik, gitu. Kita memujinya, luar biasa gantengnya, hebat, cantiknya, dan lain sebagainya. Maka kita memuji kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa, Pak? Pada hakikatnya pujian kita kepada makhluk itu tidak pantas, tidak selayaknya. Maka apa? Ketika seseorang itu dipuji oleh orang lain, dia harus mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengatakan alhamdulillah ya rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih wahai Tuhan. Terima kasih wahai Abang. Engkau telah memujiku atas prestasi-prestasiku. Kau memuji atas kelebihan-kelebihanku. Tetapi ingat bahwa semua apa yang aku miliki, apa yang terjadi pada diriku adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan kepadaku kelebihan-kelebihan, kehebatan-kehebatan ini, tidaklah aku bisa seperti ini. Tidaklah mungkin Anda itu akan memujiku. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari makna alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu hanya milik Allah, ternyata ada 4 pujian. Yang pertama apa tadi, Pak? Puji qadim li qadim, Allah memuji dirinya. Yang kedua, puji qadim li hadis, Allah memuji makhluknya. Yang ketiga, puji hadis li qadim, memujinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah puji hadis li hadis, memujinya makhluk terhadap makhluk yang lainnya. Semuanya itu adalah dikembalikan harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di sini Allah mengatakan Rabbi, menyebut dirinya dengan kalimat Rabbi, Pak. Rabb, dengan menyebut dirinya sebagai Rabb. Kenapa Allah tidak mengatakan alhamdulillah Allah al-alamin? Segala puji bagi Allah, Allah yang menciptakan, yang menjaga seluruh alam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat Rabb ini atau kata Rabb ini memiliki makna yang spesifik, Pak. Memiliki makna yang spesifik, di mana kalimat atau kata Rabb ini, Pak, ini berarti adalah pemelihara. Pemelihara. Pak, saya mau tanya, Pak. Bapak di rumah melihara ayam. Bapak di rumah memelihara ayam.
Kira-kira apa? Bapak sebagai pemelihara, Pak? Pertama, Bapak siapkan kandangnya dulu. Ya, Pak ya? Yang kedua apa, Pak? Pakannya. Yang ketiga, bersihkan kotoran-kotorannya. Amankan dia daripada predator-predator. Apa lagi, Pak? Wah, macam-macam pokoknya, Pak. Dijaga jangan sampai sakit. Maka begitu pun, Pak. Dengan Allah, Pak. Dengan Allah mengatakan dirinya itu Rabb. Mengatakan dirinya Rabb, pemelihara, pencipta, penjaga. Maka Allah bertugas seperti tadi, Pak. Allah yang menciptakan kita, Pak. Allah bertanggung jawab terhadap rezeki kita. Allah tidak akan menyanyiakan kita hidup di dunia ini dilepas daripada rezekinya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Pak, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Bahkan sampai binatang melata yang berada bersembunyi di bawah bebatuan dan lain sebagainya, illa 'alallahi rizquha, kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala dia diberikan rezeki. Apalagi kita yang punya tangan, kita yang punya kaki, Pak, kita yang bisa melangkah, kita bisa bergerak, kita bisa berkarya. Jangan khawatir dengan rezeki Allah, Pak. Allah akan tanggung semuanya. Kalau kita berputus asa, maka berarti kita adalah orang yang lemah, orang yang tidak mau bergerak. Karena apa? Rezeki kita sudah diberikan oleh Allah. Bahkan apa dalam surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan, "Fantashiru fil ardh," maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Maka sebaik-baik orang, Pak, dalam sebuah hadis ya, itu adalah orang yang mau berhijrah dari tempat kelahirannya ke tempat yang lain, Pak. Alhamdulillah kalau saya rasa, saya lahir di Jawa, Pak. Saya hijrah ke sini. Ini berarti kita sudah mengamalkan hadis Rasulullah. Yang belum Mas Guntur. Iya. Oh, sekolah ya sudah. Iya, hampir semuanya rata-rata. Apa saya tanya? Apa ada asli orang yang paling papan di sini, Pak? Pak Johan gimana, Pak? Surabaya. Iya kan? Dan itu dalam hadis Rasulullah dikatakan gitu, Pak. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang hijrah. Maka Rasulullah juga hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Baik, ya, baik. Insya Allah nanti sebulan lagi kita ketemu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama itu bermanfaat untuk kita, menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita gali pada kesempatan hari ini juga bermanfaat semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.